Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rais Musaki dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan nomor pokok mahasiswa 20040101122. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian tengah semester mata kuliah retorika dakwah. Soal yang pertama adalah jelaskan konsep dakwah dalam Islam disertai dengan dalil Al-Quran maupun Al-Hadis. Konsep dakwah dalam Islam itu yang pertama adalah menyebarkan Islam dengan cara damai dan tidak menggunakan cara-cara yang keras atau cara-cara yang bersifat melukai. Dalam surat Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, itulah tadi dalil yang menyatakan tentang bahwa Islam konsep dakwahnya itu dengan cara damai dan harus mendorong orang untuk berlaku kebajikan dan mencegah orang untuk berlaku keburukan. Dan hadis ada juga yang meriwayatkan, yaitu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, haruslah merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Bila tidak mampu, maka dengan hatinya atau doa. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman." Nah, hadis itu menganjurkan kepada kita semuanya untuk mencegah perbuatan mungkar bila tidak kuat dengan tahapan-tahapan sesuai objek dakwah kita. Oke, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 kode etik dakwah. Yang pertama, kode etik dakwah itu tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Jadi, dai haruslah melakukan apa yang dia sampaikan. Jangan sampai seperti bahasa jargoni, gelem ngajar ora gelem nglakoni. Jadi dai tidak boleh seperti itu. Yang kedua, tidak melakukan toleransi agama atau tasamuh. Memang tasamuh itu disuruh, namun dalam hal berdakwah, karena kita amar ma'ruf nahi mungkar, mau tidak mau kita harus merubah dari non muslim ke muslim, dari yang buruk menjadi baik. Dan yang tiga adalah tidak melakukan diskriminasi sosial. Dai tidak boleh membeda-bedakan lapisan sosial, ras, atau semua golongan. Misalkan dai hanya berdakwah kepada yang kaya, yang miskin tidak diberikan penjelasan tentang Islam, itu tidak boleh. Kalau sudah menjadi dai, semua golongan, semua umat, semua lapisan masyarakat harus menjadi objek dakwah. Soal yang ketiga, bacakan ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, kemudian terjemahkan secara lafziyah atau berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ud'u, serulah, ila kepada, jalan, sabili jalan, rabbuka Tuhanmu, bil hikmati dengan hikmah, wal mau'izati dengan dan pelajaran, al hasanati yang baik, wajadilhum dan bantahlah mereka, billati dengan hiya ahsan lebih baik, inna sesungguhnya rabbuka Tuhanmu, huwa dia, a'lamu lebih mengetahui, bimang dengan siapa, bola tersesat, an dari sabilihi jalannya, wahwa dan dia, a'lamu lebih mengetahui, bil muhtadin dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang keempat, ceramah. Ceramah adalah suatu pidato yang bertujuan untuk menyebarkan
suatu materi kepada khayalak ramai. Yang dilakukan saat ceramah antara lain yang pertama yaitu pemahaman materi yang disampaikan. Jadi dai harus paham tentang materi yang disampaikan. Yang kedua adalah etika dalam berbicara atau sopan santun. Yang ketiga intonasi, yaitu cepat lambatnya dalam berbicara. Yang keempat adalah artikulasi atau kejelasan mengucapkan kata per kata. Dan yang tidak dibaca, yang tidak boleh dilakukan saat berpidato, yang pertama adalah membaca naskah kata per kata, karena itu akan membuat pidato menjadi terputus-putus. Yang kedua tidak fokus. Yang ketiga menggunakan gaya bahasa teknis ilmiah, karena menggunakan bahasa teknis ilmiah akan membuat objek dakwah itu bingung. Dan yang kelima, tempo yang terlalu cepat. Harusnya dai menggunakan tempo yang sedang agar penerima materi bisa memahami materi yang disampaikan. Yang terakhir adalah jelaskan trik dan tips komunikasi yang efektif. Trik komunikasi efektif kurang lebihnya ada 4. Yang pertama, berbicara efektif, yaitu berbicara dengan tidak bertele-tele atau langsung to the point. Yang kedua adalah berbicara penuh motivasi. Dalam berkomunikasi, sifat kita harus mendorong kepada orang sasaran komunikasi kita. Yang ketiga adalah berbicara untuk mendapatkan perhatian. Jadi saat berbicara sebisa mungkin kita harus menarik perhatian lawan bicara. Dan keempat, berbicara melalui keinderaan. Jadi mata kita, indera kita harus tertuju kepada lawan bicara. Nah, untuk tipsnya secara efektif, yang pertama adalah memahami sudut pandang orang lain. Jadi komunikasi itu harus luas sudut pandangnya agar bisa dinilai baik dari sudut pandang manapun. Yang kedua adalah berempati terhadap lawan bicara, karena dengan berempati lawan bicara akan lebih tersentuh dengan kita. Yang ketiga adalah active listening atau fokus semuanya terhadap lawan bicara. Yang keempat adalah mengetahui lawan bicara. Jadi kita harus mengetahui kondisi, rasa dari lawan bicara bagaimana. Jadi kita punya solusi untuk mengatasinya. Yang kelima adalah bahasa tubuh lawan bicara. Kita harus memahami bahasa tubuh. Setidak-tidaknya kita bisa mengetahui lawan bicara itu melakukan kebohongan atau sedang gelisah atau sedang menyembunyikan sesuatu. Yang keenam adalah reflektif atau memberikan pemahaman secara terus-menerus kepada lawan bicara. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Irwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.